Selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting karena berhubungan dengan rukun Islam, yakni tema tentang zakat. Kenapa sangat penting? Kebanyakan orang itu hanya mengetahui zakat, yakni hanya zakat fitrah saja. Padahal ada zakat mal, ada yang namanya zakat profesi. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah kedatangan seorang narasumber, yakni seorang narasumber yang peduli dengan hal tersebut, yakni peduli dengan zakat. Kita kedatangan saudara Abdillah Baitowi. Selamat datang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke topik utama kita ya. Siap. Yakni membahas tentang zakat. Sebenarnya apa sih definisi zakat itu sendiri? Dan seberapa penting zakat itu? Selamat datang kawan-kawanku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat ya. Ya. Zakat itu kalau secara bahasa itu berarti adalah tumbuh, suci dan berkah. Dari tiga kata itulah kita bisa lihat tentang zakat yang seharusnya itu mengurangi harta kita dan yang harusnya itu membuat harta kita lebih sedikit. Kenapa? Di situ mempunyai arti tumbuh. Nah, kita lihat dulu di situ. Dari zakat yang artinya tumbuh, berarti ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita sejatinya tidak akan berkurang, karena dalam harta kita itu ada sebagian harta orang lain yang tercampur dengan harta kita. Kemudian suci di sini kenapa mempunyai arti suci dulu? Dengan tadi kan ada beberapa bagian milik orang lain yang ikut dengan harta kita. Dengan kita berzakat, maka harta itu akan pergi atau itu akan dikasihkan ke orang yang membutuhkan, orang yang mempunyai hak itu. Di situ akan membersihkan harta kita, membersihkan harta kita dari hak orang lain. Dan dengan kita bisa menyampaikan hak orang lain itu yang membuat harta kita menjadi berkah. Ya itu lebih penting, membersihkan harta kita agar menjadi berkah. Berarti zakat itu bukan hanya sekedar membantu orang lain saja. Iya, kalau saya seperti itu ya, tidak hanya kita membantu orang lain dengan zakat itu. Tapi tujuan dari zakat itu tersendiri untuk membersihkan harta yang kita miliki berarti ya. Kalau saya sepakat seperti itu Kak, karena ya tadi itu Kak, dari harta kita yang kita dapat sehari-hari, kita berusaha, kita capek, kita melakukan keringat itu, sejatinya di situ tidak hanya hasil dari niat kita, tapi ada sebagian harta tadi, ada 2,5% kalau tidak salah, nanti saya coba lihat lagi, 2,5% dari harta yang kita miliki itu hak orang lain. Kalau tidak bersihkan, itu tidak dikasihkan, tidak diberikan kepada yang berhak, itu akan membuat kotor harta kita, membuat hati kita kotor, dan membuat harta kita tidak berkah. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, kebanyakan orang itu masih bingung tentang ada berapa sih zakat itu? Ada zakat itu ada jenisnya, ada berapa gitu? Seperti yang tadi sudah kakak sampaikan di awal tadi, Ya. kan kebanyakan orang hanya mengerti zakat mal, zakat fitrah, maaf, zakat fitrah. Zakat fitrah itu sendiri kan zakat yang dikeluarkan ketika kita selesai berpuasa di bulan Ramadan ya. Untuk membersihkan, atau biasanya kalau saya menganggapnya sih untuk biar puasa kita itu lebih lebih maksimal gitu. Ya lebih maksimal kalau menurut saya memahaminya itu. Menyempurnakan puasa kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi zakat fitrah itu sendiri wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Baik itu yang dewasa, dan nenek-nenek pun, kakak-kakak yang sakitan di atas kasur dan bisa berdiri, dan bagi anak yang baru keluar pun itu diwajibkan untuk makan zakat.
Lalu biaya berapa besarnya Kak? Besarnya dari zakat fitrah itu kalau di sini itu biasanya dibulatkan menjadi 2,5 atau ada yang menggunakan 3 kg beras. Karena kenapa bukan beras? Karena di sini komoditi makan pokoknya bukan beras seperti itu. Kemudian yang kedua ada zakat mal atau zakat harta, kita menzakati harta-harta kita yang kita miliki. Kalau tadi untuk kita diwajibkan dikeluarkan untuk semua orang muslim, kalau ini tidak diwajibkan untuk semua orang muslim Kak, tapi Kenapa kok bisa dikatakan tidak untuk semua orang muslim? karena di zakat mal ini ada ketentuannya Kak, ada ketentuan lebih spesifik seperti ada nisabnya atau batas minimal harta yang dimiliki, kemudian ada berapa lama kita memiliki hal tersebut, seperti itu. Jadi tidak semua orang muslim itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Lalu yang ketiga tadi kan kakak juga menyinggung ya terkait profesi. Nah, di era kontemporer, era sekarang ini orang-orang muslim itu yang kontemporer itu berkembang pemikiran. Karena dulu kebanyakan masyarakat itu bekerja tidak seperti sekarang, kebanyakan mereka berdagang dan lain-lain. Kemudian sekarang itu mereka ada profesi yang lain seperti dokter dan lain-lain itu. Lalu bagaimana membersihkannya? Nah itu ada ketentuan sendiri bagaimana kita menyikapi zakat dari hasil profesi kita. Berarti tidak hanya zakat fitrah saja ya, tapi harus ada yang namanya zakat profesi, zakat mal yang harus kita keluarkan ketika sudah mencapai nisab tersebut. Ya, ada zakat mal yang itu harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab atau sudah memenuhi syarat dengan tahunnya Kak. Dari penjelasan yang sudah kakak jelaskan, tentu ada manfaat dan hikmah dari zakat itu sendiri. Apa sih manfaat dan hikmah bagi yang mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat? Untuk yang manfaatnya sendiri itu sangat besar Kak, baik dari sisi spiritualnya, sosial maupun ekonomi. Kita lihat dari sumber yang menerima zakat dulu ya. Ketika kita menerima zakat, menerima barang yang secara tiba-tiba, itu kan seperti benar jackpot ya. Iya. Nah, bagaimana perasaannya dari jackpot? Ya seperti itulah ketika kita mendapatkan zakat dari zakat, apalagi zakat mal yang lumayan besar biasanya nominalnya itu. Kita seperti mendapatkan jackpot harta yang kita temukan atau kita kasih dengan cuma-cuma, seperti itulah. Ya, kita bisa bahagia, bisa lebih mendekatkan, membuat orang-orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Kemudian lalu manfaat untuk yang berzakat sendiri itu yang pertama kan membersihkan harta, karena harta kita yang kita miliki itu ada bagian orang lain. Di situ kita harus bersihkan dari hal-hal yang tidak kita miliki, karena sejatinya 2,5% atau orang lain itu tidak milik kita, jadi itu tidak harta yang halal buat kita. Kemudian ada manfaat lagi, itu bisa menumbuhkan rasa empati kita dengan berzakat. Kita bisa merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang kurang mampu itu. Kita bisa mengetahui banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang kurang mampu, ternyata kita bisa membantu mereka, itu bisa menumbuhkan rasa empati kita. Kemudian ada lagi itu ketika kita melakukan zakat mal dan zakat profesi, itu bisa menciptakan keadilan sosial secara tidak langsung, karena dalam masyarakat pun sendiri pun ada
gap antara orang kaya dan orang yang tidak mampu, orang mampu dan tidak mampu itu ada gap yang besar. Di situ ada perbedaan yang sangat mencolok. Ketika kita bisa membuang hal itu, membuang gap itu, membuang perbedaan itu dengan cara berzakat, kita turun memberikan zakat secara langsung, itu akan menciptakan keadilan sosial. Orang-orang yang di bawah yang merasa tidak mampu, merasa kekurangan itu mereka akan merasa dirangkul, diayomi oleh orang-orang yang berduit tadilah biasanya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu bisa mendatangkan keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, melainkan akan bertambah dan bertambah. Ini menunjukkan bahwa zakat justru mendatangkan keberkahan bagi harta kita. Tidak dengan kalimat tersebut bahwa yang harfiahnya harta kita berikan, harta kita berkurang, namun sejatinya harta itu bertambah dan bertambah seperti yang Rasulullah sabdakan. Terus yang dari banyaknya manfaat dan hikmah yang kakak jelaskan tadi, bagaimana sih menumbuhkan rasa pada orang-orang yang seharusnya sudah berkewajiban mengeluarkan zakat? Kesadarannya itu bagaimana? Menumbuhkan rasa kesadarannya itu. Nah, itu sangat sulit. Saya sendiri pun melihat ya, kalau orang-orang yang punya banyak harta itu mereka akan cenderung sulit untuk mengeluarkan zakat mereka ketika iman mereka tidak terkuat. Ketika mereka tidak percaya bahwa harta yang mereka miliki itu ada hak orang lain, ada hak orang lain yang ikut harus mereka salurkan di situ. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan mereka? Ya kita dekati dengan cara yang berbeda-beda ya. Ketika kita bersama orang yang tidak mengetahui kewajiban berzakat, ya kita dekati, sering bersama kumpul. Nanti ketika kita sudah bisa dekat, kita bisa memberikan nasihat. Kemudian bisa lagi dengan cara menguatkan iman mereka, kepercayaan mereka, akidah mereka. Itu bisa dengan cara itu mereka bisa sadar bahwa harta yang mereka miliki adalah ada beberapa hak milik orang lain. Untuk segmen terakhir, yakni untuk menutup diskusi kita, ada nggak sih tips praktis bagi pendengar agar konsisten dalam berzakat? Oke. Para pendengar semua, ini ada tips dan trik dari saya ya, mungkin bisa dilakukan nanti. Yang pertama, kita harus sadar penghasilan dan harta secara rutin. Ketika kita mendapatkan harta, kita harus mencatatnya biar kita tahu berapa harta yang dapat dan kita tahu nisab dan wajib dan apakah kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian sisihkan langsung 2,5% saat menerima penghasilan. Nah, seperti ketika ada tadi zakat profesi kan tidak ada nisabnya, tidak ada panduan resminya. Nah, dari situ kita bisa menyisihkan dari setiap harta yang memiliki ya kita dapat setiap harinya itu 2,5%. Dari situ kita langsung bisa sisihkan, entah kita mempunyai dompet lain atau kita bisa menggunakan, sekarang kan banyak sekali media seperti kita bisa bantu apa. Nah, di situ bisa salur di situ. Kemudian terus kemudian niatkan zakat sebagai ibadah. Kita meniatkan zakat sebagai ibadah, kita tidak akan merasa terbebani, tapi kita bisa merasa bahwa zakat itu membersihkan diri dan membersihkan harta. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bagus dan bisa menginspirasi kita. Semoga kita bisa lebih konsisten lagi dalam urusan berzakat ini. Amin, amin, amin. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.